Soal latihan berikutnya. Bagian mikroskop yang berfungsi memperbesar bayangan disebut. Agar kalian lebih ingat, kita lihat gambarnya. Bagian yang memperbesar bayangan ada di sini dan di sini. Jawaban yang tepat adalah lensa okuler. Soal berikutnya, fungsi bagian yang ditunjuk angka 6 adalah bagian ini, makrometer. Jawaban yang tepat untuk fungsi makrometer adalah memfokuskan bayangan secara cepat. Perhatikan nama bagian-bagian mikroskop berikut ini. Kemudian berikut ini adalah fungsi masing-masing bagian mikroskop. Soal latihan berikutnya. Menu makan malam sehat dan seimbang sebaiknya mengandung. Jawaban yang tepat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Metode piring makan saya yang kita pelajari di kelas 8 meliputi karbohidrat sekitar 30%. Di sini ada roti, ada padi-padian, ada mie dan sebagainya. Kemudian sumber protein sekitar 20%, daging, ikan, udang, ayam dan sebagainya. Sayuran 30% dan buah-buahan 20%. Kemudian dapat ditambahkan segelas susu. Peredaran darah besar dimulai dari. Jawaban yang tepat, jantung ke seluruh tubuh. Urutan peredaran darah besar yang benar ditunjukkan nomor. Mari kita lihat gambarnya. Peredaran darah besar dimulai dari jantung di bagian bilik kiri. Bilik kiri adalah nomor 4. Kemudian ke seluruh tubuh. Ke bagian tubuh bawah nomor 6, 7, 5. Kemudian tubuh bagian atas 9. Kemudian akan ke nomor 1, kembali ke jantung, yaitu bagian serambi kanan. Maka jawaban yang tepat adalah 4, 6, 7, 5, 1. Besaran usaha ditentukan oleh. Jawaban yang tepat adalah gaya dan perpindahan. Perhatikan beberapa rumus usaha berdasarkan peristiwa yang terjadi. Rumus pertama, ketika terjadi perpindahan benda secara mendatar. Rumus kedua, ketika terjadi perpindahan benda secara vertikal atau biasanya perubahan ketinggian. Dan rumus yang ketiga, ketika terjadi perubahan kecepatan. Pertanyaan berikutnya, sebuah benda didorong dengan gaya 100 Newton hingga bergeser sejauh 2 meter. Jika gaya gesek antara benda dengan lantai adalah 20 Newton, maka usaha yang bekerja pada benda adalah titik-titik joule. Pada peristiwa ini terjadi perubahan posisi atau perpindahan benda secara mendatar dan melibatkan gaya gesek. Artinya, kalian perlu menggunakan rumus yang pertama. W sama dengan sigma F kali S.
Jawaban yang tepat adalah 160 Joule. Perhatikan bahwa gaya yang bekerja 100 Newton dikurangi gaya gesek. Gaya gesek negatif karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. 100 dikurangi 20 Newton adalah 80 Newton, kali perpindahan benda 2 meter berarti 160 Joule. Frekuensi gelombang adalah, jawaban yang tepat, jumlah gelombang per detik. Beberapa rumus yang berkaitan dengan frekuensi ada 3. F sama dengan N per T, F sama dengan 1 per T besar, F sama dengan V dibagi lambda. Sejumlah 200 gelombang terbentuk dalam waktu 50 sekon. Frekuensi gelombang tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah 4 Hz. Kita gunakan rumus yang pertama, karena yang diketahui adalah N 200 dan T 50 sekon. Maka frekuensinya adalah N bagi T. 200 dibagi 50 yaitu 4. Soal berikutnya. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 120 meter per sekon dan panjang gelombangnya 2 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah titik-titik Hertz. Jawaban yang tepat adalah 60 Hertz. Yang diketahui pada soal adalah kecepatan dan panjang gelombang, V dan lambda. Maka untuk mencari F adalah V dibagi lambda. 120 dibagi 2, 60 Hz. Unsur berbeda dengan senyawa karena jawaban yang tepat adalah unsur terdiri dari satu jenis atom saja. Perhatikan perbedaan unsur dan senyawa sebagai berikut. Di sini dicontohkan, contoh unsur adalah oksigen O2, sedangkan senyawa ada air yaitu H2O. Di sini untuk unsur atomnya adalah atom O, 2 atom O, sedangkan air ada 2 atom H dan 1 atom O. Beberapa jenis atom yang berbeda. Tumbuhan yang mendapat cahaya cukup akan jawabannya tumbuh lebih cepat. Karena tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan hasil pengamatan terhadap pertambahan tinggi tanaman selama 7 hari dalam kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Data tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi gelap, pertambahan tinggi dari hari ke-1 sampai ke-7 kita lihat. Pada kondisi cahaya gelap, pertambahan panjangnya bisa mencapai 8,6 cm di hari ke-7. Sedangkan pada remang-remang hanya 4,5 cm dan pada kondisi terang semakin kecil lagi hanya 3 cm di hari ke-7. Berdasarkan percobaan yang ini, maka kesimpulannya adalah ya, jawaban yang tepat adalah pertambahan tinggi tanaman tertinggi terjadi pada kondisi gelap. Soal berikutnya, gerak refleks saat menginjak paku diatur oleh karena gerak refleks, maka jawaban yang tepat adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis.
Perbedaan gerak refleks dan gerak sadar. Perhatikan. Gerak refleks, pusat pengolahannya di sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan gerakan sadar ada di otak. Bagian ovarium pada alat reproduksi wanita berfungsi untuk jawaban yang tepat, menghasilkan ovum. Perhatikan bagian-bagian organ reproduksi wanita dan fungsinya berikut ini. Yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah ovarium sebelah kanan. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Nomor 2 adalah tuba Fallopi atau saluran telur. Saluran ini sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nomor 3 adalah ovarium namun sebelah kiri. Fungsinya sama dengan ovarium kanan. Kemudian nomor 4 adalah rahim, tempat berkembangnya janin. Nomor 5 adalah vagina, yaitu penghubung rahim dengan lingkungan luar. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 disebut tuba Fallopi yang berfungsi jawabannya mengangkut sel telur dan tempat fertilisasi. Soal berikutnya, pengaturan suhu tubuh dilakukan oleh, ingat pengaturan suhu tubuh ada di salah satu bagian otak, yaitu hipotalamus. Menopause yang biasanya terjadi pada wanita adalah jawaban yang tepat, berhentinya siklus menstruasi secara permanen. Balok yang menekan permukaan dengan sisi terkecil akan menghasilkan. Jawaban yang tepat adalah tekanan paling besar. Perhatikan ada gambar 4 balok dengan massa yang sama, artinya beratnya sama, namun ukuran alas yang bersentuhan dengan tanah berbeda-beda. Artinya akan menimbulkan tekanan yang berbeda. Pertanyaannya, balok yang memberi tekanan terbesar pada permukaan lantai adalah balok nomor 3. Perhatikan, persamaan tekanan adalah P sama dengan F dibagi A. Sehingga bisa kita katakan bahwa P berbanding lurus dengan F. Jadi semakin besar gaya atau berat benda, maka tekanannya besar. Namun P berbanding terbalik dengan A. A adalah luas permukaan. Jika A besar, P-nya akan kecil. Namun jika A-nya kecil, P-nya akan besar. Dari soal tadi, jawaban yang tepat adalah nomor 3, karena luas permukaannya paling kecil sehingga tekanannya besar. Selanjutnya, tekanan hidrostatis pada ikan di laut semakin jawabannya adalah besar jika ke dalam air. Tekanan hidrostatis pH, rumusnya adalah Rho kali G kali H. H di sini adalah kedalaman. Semakin dalam berada di dalam air, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Ikan yang mengalami tekanan hidrostatis paling kecil adalah ikan nomor jawaban yang tepat adalah nomor 1, karena berada di paling dekat dengan permukaan.
Gaya kolom dipengaruhi oleh. Jawaban yang tepat adalah jarak antar muatan dan besar muatan. Ingat, gaya kolom adalah gaya yang timbul akibat interaksi dua muatan listrik yang saling berdekatan. Perhatikan rumusnya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Maka yang berpengaruh di sini adalah Q atau besar muatan dan R, yaitu jarak antar kedua muatan. Sebuah muatan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom berada pada jarak 2 cm dari muatan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gaya kolom yang timbul antara kedua muatan tersebut adalah titik-titik Newton. Gunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Silakan jeda videonya dan menghitung. Jawaban yang tepat adalah 540 Newton. Kalian dapat memperhatikan perhitungannya di sini. K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 6 kali 10 pangkat min 6, R adalah 2 cm. 2 cm dijadikan meter adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian karena R kuadrat, di sini dikuadratkan lagi. Untuk menghitungnya agar lebih mudah, kumpulkan yang tidak ada pangkatnya. 9 kali 4 kali 6. 9 kali 4 kali 6. Kemudian 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Kemudian yang di bawah adalah 2 kuadrat adalah 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4. Karena pangkat yang dikuadratkan adalah dikali. Min 2 kali 2 adalah min 4. 9 kali 4 kali 6 adalah 54. Maaf, 9 kali 4 kali 6 dibagi 4 adalah 54. Kemudian 10 pangkat 9 di sini kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Perkalian dengan bilangan yang sama, pangkatnya yang berbeda, maka tinggal ditambah. 9 tambah negatif 6 adalah 3. 3 tambah negatif 6 adalah negatif 3. Yang bawah adalah tinggal 10 pangkat min 4. Karena di sini ada pembagian dengan bilangan berpangkat yang sama, maka tinggal dikurangi pada bilangan berpangkatnya. Min 3 dikurangi negatif 4. Jawabannya adalah 1. Jadi 54 kali 10 pangkat 1. 540 Newton. Arus listrik ditentukan oleh. Jawaban yang tepat adalah tegangan dan hambatan. Berdasarkan hukum Ohm, kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Perhatikan rumusnya, I sama dengan V dibagi R. I adalah kuat arus, V tegangan, dan R adalah hambatan. Ingat satuannya, arus ampere, tegangan adalah volt, dan hambatan adalah ohm. Soal berikutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Pada rangkaian ini terdapat 3 hambatan, yaitu 2 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm. Hambatan 6 ohm dan 3 ohm dipasang secara paralel. Kemudian, kedua hambatan ini dipasang seri dengan hambatan 2 ohm. Sumber tegangan adalah 12 volt. Jeda video untuk menghitung. Jawaban yang tepat adalah 3 ampere. Perhatikan langkah-langkah menghitung. Sesuai dengan gambar ini, maka yang kita hitung pertama kali adalah
dua hambatan yang dipasang secara paralel, yaitu 6 ohm dan 3 ohm. Untuk menghitung hambatan paralel, kita gunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Dengan R1 adalah hambatan 6 ohm, R2-nya adalah hambatan 3 ohm. Dimasukkan angkanya, kemudian di sini disamakan penyebutnya. 1/6 ditambah 1/3 tidak bisa langsung ditambahkan, melainkan harus kita samakan dulu penyebutnya. Sama-sama dijadikan per 6. 1/3 agar menjadi per 6, maka sama-sama dikali 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 1/6 ditambah 2/6 menjadi 3/6. Ini adalah 1/Rp. Untuk mendapatkan Rp, maka kita balik. Rp per 1 sama dengan 6/3. Maka didapatkan Rp adalah 2 ohm. Sehingga hambatan paralel di sini totalnya adalah 2 ohm. Kemudian hambatan paralel 2 ohm diserikan dengan hambatan 2 ohm yang di depan sini. Maka hambatan totalnya adalah 2 ohm ditambah hambatan paralel 2 ohm ditambah 2 ohm, totalnya adalah 4 ohm. Untuk menghitung arus listrik kita menggunakan hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Sumber tegangannya adalah 12 volt dibagi R-nya adalah hambatan total yaitu 4 ohm. 12 dibagi 4 adalah 3 ampere. Soal berikutnya, lampu smart LED hemat energi karena jawaban yang tepat adalah menggunakan teknologi sensor. Soal berikutnya, kutub magnet yang sejenis jika didekatkan akan kutub magnet sejenis, misalnya kutub utara didekatkan dengan utara, atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Jawaban yang tepat adalah tolak-menolak. Namun jika tidak sejenis, tarik-menarik. Persamaan reaksi seimbang memiliki, jawaban yang tepat adalah jumlah atom yang sama di kiri dan kanan. Maksudnya, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Larutan yang mengubah lakmus merah menjadi biru bersifat, ingat, biru adalah basah. Sifat genetik diwariskan dari orang tua melalui, sudah jelas jawabannya adalah gen. Persilangan monohibrid antara A besar A kecil dengan A besar A kecil menghasilkan perbandingan genotip. Lakukan analisis dengan menentukan parental, gamet, dan filial. Maka akan ditemukan perbandingan genotipnya 1:2:1. Perhatikan, parentalnya adalah A besar A kecil dengan A besar A kecil. Gametnya adalah sama-sama A besar A kecil. Kemudian filialnya A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Jadi perbandingan genotipnya A besarnya 1, A besar A kecilnya 2, A kecilnya 1. Contoh manfaat bioteknologi konvensional adalah, ciri bioteknologi konvensional adalah sederhana, kemudian menggunakan mikroorganisme secara langsung, dan teknologi yang digunakan biasanya adalah fermentasi. Jawabannya, pembuatan roti menggunakan ragi. Berikut ini contoh bioteknologi konvensional. Dukungan untuk mengurangi dampak pemanasan global yang tepat adalah, betul, jawabannya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau BBM.
Jelaskan urut-urutan metamorfosis hewan pada gambar berikut. Mari kita lihat gambarnya. Gambar yang ditandai A ini adalah gambar ilustrasi telur, kemudian B adalah ilustrasi ulat, C ilustrasi kepompong, dan D adalah ilustrasi kupu-kupu. Gambar ini menunjukkan metamorfosis hewan kupu-kupu. Urutannya mulai dari A, B, C, D. Telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Maka jika kita tuliskan urutannya adalah telur, ulat atau fase larva, kemudian kepompong atau fase pupa, dan yang terakhir adalah hewan dewasa atau nama lainnya imago. Ingat, metamorfosis pada kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna, ada 4 tahap: telur, larva, pupa, dan imago. Ini penjelasan lebih detailnya. Kalian juga dapat mencari informasi tentang hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna selain kupu-kupu. Kemudian bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Contohnya ada kecoa di sini. Tahapannya hanya ada 3, yaitu telur, nimfa, kemudian imago. Nimfa adalah hewan muda, bentuknya sudah mirip dengan hewan dewasa. Jadi dia tidak melalui fase kepompong. Soal esai yang kedua. Seseorang mengalami cacat mata sehingga terbentuk bayangan di depan retina seperti gambar berikut. Jelaskan jenis cacat mata yang dialami orang tersebut dan kacamata yang tepat dia pakai. Kita lihat gambarnya. Cahaya benda dari jauh. Cahaya masuk ke mata melalui lensa mata di sini. Kemudian ternyata bayangan terbentuknya di sini, di depan retina. Jika mata normal, bayangan akan terbentuk tepat di retina. Namun ini di depan retina sehingga bayangan benda akan tidak jelas. Cacat mata ini merupakan cacat mata rabun jauh atau miopi. Kacamata yang bisa untuk membantu penderita rabun jauh adalah kacamata lensa cekung atau lensa negatif. Apabila di soal ditanyakan kekuatan lensanya, maka kalian bisa menggunakan rumus P sama dengan negatif 100 dibagi PR, di mana P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri, dan PR adalah titik jauh mata atau jarak terjauh yang dapat dilihat dengan jelas. Misal, di soal diketahui seseorang bisa melihat paling jelas pada jarak maksimal 2 meter. Maka kekuatan lensa yang dia perlukan adalah P sama dengan negatif 100 dibagi 2 meter. 2 meternya diubah dulu menjadi satuan sentimeter, sehingga P sama dengan negatif 100 dibagi 200 cm, yaitu negatif 1/2. Sehingga kekuatan lensa untuk membantu orang tersebut adalah negatif 1/2 atau negatif setengah dioptri kekuatan kacamatanya. Sedangkan untuk hipermetropi, maka bayangan jatuh di belakang retina, dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif. Untuk mencari kekuatan lensa kacamatanya dengan rumus 100/Sn dikurangi 100/pp. Sn adalah jarak dekat mata normal, biasanya 25 cm. Apabila di soal tidak diketahui, gunakan angka 25.
Kemudian PP adalah titik dekat mata penderita, yaitu jarak terdekat yang bisa dia lihat dengan jelas. Sebutkan langkah-langkah menjaga kesehatan organ reproduksi pada wanita. Misalnya ada beberapa hal yang dapat kita tulis. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi pada wanita. Untuk PSAJ, soalnya mungkin tidak 100% sama dengan yang kita bahas di sini, namun di sini hanya gambaran sesuai kisi-kisi saja. Yang terakhir, persilangan antara tanaman bunga merah M besar dengan bunga putih M kecil merah dominan terhadap putih. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada generasi F1 dan F2. Ini adalah persilangan monohibrid dominan. Kalian bisa menggunakan analisis dengan menuliskan P1, G1, F1. Kemudian untuk mendapatkan F2, silangkan sesama F1. Nanti akan didapatkan perbandingan genotip dan fenotip sebagai berikut. Perhatikan di sini, parental pertama adalah merah M besar dan putih M kecil, gametnya adalah M besar, M kecil. Maka keturunan pertama atau F1-nya adalah M besar M kecil 100% dengan fenotip merah. Sesama F1 disilangkan menjadi parental kedua, M besar M kecil dengan M besar M kecil. Gametnya adalah M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian hasil persilangannya ada M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi kesimpulannya, pada keturunan pertama genotip 100% M besar M kecil, fenotip 100% merah. Pada keturunan F2, M besar banding M besar M kecil banding M kecil 1 banding 2 banding 1. Sedangkan fenotipnya merah banding putih adalah 3 banding 1. Oh, masih ada satu lagi. Di rumah Andi terdapat beberapa peralatan listrik yang digunakan setiap hari, seperti 1 buah kipas angin dengan daya 70 watt digunakan selama 6 jam per hari. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Hitunglah total energi listrik yang digunakan semua peralatan tersebut dalam 30 hari dalam kWh, kilowatt hour. Jika tarif listrik adalah 1.500 per kWh, hitunglah biaya listrik yang harus dibayar Andi dalam sebulan. Mari kita hitung satu per satu mulai dari penggunaan energi listriknya. Yang pertama ada kipas. Kipas jumlahnya 1 dikali 70 watt dikali 6 jam dalam sehari, kemudian dikali 30 hari. 30 hari.
Jadi ketemunya adalah 12.600 watt hour. Kemudian kita hitung lampu. Jumlahnya ada 2 dikali 10 watt kali 8 jam. Jangan bingung, di sini Ibu ditulis H karena 8 hour gitu ya, 8 jam kali 30 hari. Maka ketemu jawabannya 2 kali 1 2 dikali 8 16, 16 dikali 3 48 ditambahin 02, 4.800 Wh. Kemudian kita hitung TV, jumlahnya 1 kali 100 watt kali 4 jam kali 30 hari. 1 kali 1 1 dikali 4 4 kali 3 12 ditambahin 03, 12.000 watt hour. Maka total energi dalam 30 hari adalah 12.600 ditambah 4.800 ditambah 12.000 Wh atau watt hour. Totalnya adalah 29.400 watt hour. Namun yang ditanyakan adalah dalam kWh. Dari watt hour dijadikan kilowatt hour adalah dibagi 1000 sehingga ketemu 29,4 kilowatt hour. Ini total energi dalam 30 hari. Untuk biaya listrik yang harus dibayar adalah total energi dikali tarif energi per kWh. Total energinya adalah 29,4 dikali tarifnya adalah Rp1.500. Maka ketemu jawabannya 44.100 rupiah. Seperti ini ya perhitungannya, semoga bisa dipahami.